Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Hendry Wijaya untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan tampaknya didominasi oleh saham-saham berbasis komoditas pertambangan batu bara ini. Ada Adaro direkomendasikan buy dengan supportnya di 2.950 hingga 3.300, Bumi juga direkomendasikan buy di 130 hingga 156 dan selanjutnya ada Harum direkomendasikan buy 1480 hingga 1735. PRMS juga direkomendasikan buy di 145 hingga 171. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan semuanya berasal dari pertambangan batu bara dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali pemirsa perbincangan bersama dengan Bapak Hendry Wijaya selaku Head of Financial Educator Sukor Sekuritas. Pak Hendry, kita lanjutkan kembali. Menarik, saham-saham pertambangan batu bara lebih dominan tampaknya direkomendasikan untuk perdagangan esok hari. Di perdagangan awal tahun ini, kalau kita review di beberapa perdagangan hari terakhir, sektor energi pertambangan batubara sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Banyak pihak yang memproyeksi harga batubara tidak akan sekuat jika dibandingkan dengan tahun 2022 lalu. Analisis Anda sehingga merekomendasikan lebih dominan saham-saham pertambangan batubara untuk perdagangan esok hari. Baik, sebenarnya Pak, kalau dari sisi supply chain, ini memang sebenarnya masih ada sedikit gangguan, terutama dari masih perang Rusia-Ukraina yang kita lihat ini masih berlanjut, sehingga tahun ini apalagi The Fed diperkirakan akan mulai jinak untuk naikin suku bunga. Jadi kalau dia mulai sedikit naikin suku bunga udah nggak agresif lagi, ini akan berpotensi akan membuat pasar komoditas bisa kembali naik lagi nih Pak. Memang kita lihat di Februari akhir musim dingin di Eropa itu ada mungkin sedikit bisa membuat koreksi. Cuma untuk sampai koreksi yang dalam agak berat Pak. Nah, jadi kalau kami prediksi dari Sukor Sekuritas, kami bisa melihat bahwa kemungkinan batu bara seandainya pun turun, Pak, itu pun turun sampai $280. Dan di kemarin memang saham-saham batu bara masih dalam. Penyebabnya itu karena kan ada news tentang Australia yang mulai akan coba ekspor lagi. Selama ini kan Australia kan ekspor 30% Pak kapasitas batu bara ke China. Nah, sedangkan kalau yang kita miss waktu itu dari news ini adalah sebenarnya yang diekspor oleh Australia itu adalah beberapa batu bara dengan kalori tinggi. Nah, jadi memang pengaruhnya mungkin akan agak besar ke Harum Energi. Dia memang menjual batu bara dengan kalori tinggi. Tapi kalau untuk PTB, Adaro, apalagi kita lihat sekarang harga batu bara masih di level $395 per metric ton Newcastle. Dividend yield juga kita lihat besar sekali di beberapa perusahaan batu bara ya, sehingga rata-rata bisa sampai 5 bahkan ada yang sampai 20% untuk dividen yield batu bara sekarang dengan koreksi dengan harga saat ini. Jadi melihat dari semua ini saya lihat potensi untuk di sektor batu bara ini bisa menjadi opportunity Pak, karena news kemarin cukup membuat fear yang besar sekali di market. Lebih ke arah jangka pendek dan menengah, Pak Hendry? Baik. Jangka pendek menengah memang tetap ini potensi untuk bisa dibeli secara teknikal ya Pak ya. Kalau kita tadi udah perhatikan seperti Adaro tadi di 2950 itu bisa teman-teman buy. Bumi juga di 130 ini buy technical. Kita lihat ini adalah harga support kuat sehingga bisa ada momentum pembalikan harga. Jadi seperti yang tadi sempat disampaikan pada David, Harum di 1480 bisa kita buy, BRMS di 145. Oke, saya akan coba ulas dari Adaro terlebih dahulu, Pak Hendry. Adaro ini sudah mengalami koreksi yang cukup dalam begitu, sempat juga menyentuh ke level tertingginya. Kemudian pasca dari rencana pembagian dividen, kemudian juga kumdetnya, tekanan semakin dalam terhadap Adaro. Dan hari ini juga tadi sempat meninggalkan level 3 ribuan, 2980 untuk Adaro. Secara teknikal ini bagaimana Anda melihat dan kemudian Adaro kenapa juga direkomendasikan Pak? Pertimbangan kuat dari sisi teknikal dengan pelemahan yang cukup dalam terjadi. Apakah memang ini sudah menyentuh ke level supportnya? Jenuh jual juga mungkin sudah terjadi untuk Adaro. Baik.
Ini memang kalau kita lihat terakhir itu Pak, sebelum ada penurunan dalam, koreksi dalam, ini kan dia bentuk pola double top. Kita lihat, kita predik itu di sekitar 435. Cuma memang karena news yang tadi kita sudah bahas, itu ada koreksi yang dalam lagi untuk koreksi kedua. Sehingga sekarang Pak, ini harga akan bagus sekali kalau kita sekarang itu masuk di dekat-dekat tadi ya, harga 2950. Untuk saat ini nih Pak, itu ada support kuat dan sudah berapa kali di sini terjadi kenaikan cukup kencang di 2950 Pak, secara siklus beberapa waktu yang lalu. Baik, bagi para investor yang nyangkut di level atas untuk Adaro, Pak Henry, bagaimana strateginya paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi? Baik, kita tunggu saja Pak, sebaiknya di 2950 jika ada yang pegang di atas. Di 2950 ini, jika memang ada pantulan ke atas, kita bisa average, bisa melakukan pembelian kembali di 2950 dekat-dekat sini ya, kalau ada pantulan ke atas. Tapi jika memang dia break di bawah 2950, ini kita bisa cut loss dulu Pak. Kalau sekarang kita cut loss agak sayang karena sudah dekat supportnya nih. Jadi agak sayang kalau kita buru-buru lepas nih Pak. Baik, saham pilihan yang pertama ada Adaro, pemirsa, selanjutnya ada Bumi, Harum, dan juga ada BRMS. Pak Henry, kita lanjutkan kembali. Tadi Adaro untuk saham pilihan yang pertama. Kita beralih ke Bumi, Pak. Saham pilihan yang kedua. Pertimbangan secara teknikal merekomendasikan saham ini. Ya, kalau Bumi Pak, memang kita lihat ini ada support yang 2 kali Pak, itu terjadi lonjakan yang sangat tinggi di level 130. Jadi memang di sini kita lihat ada support yang sangat kuat dan sekarang harga kan di 142 ya Pak ya penutupannya. Jadi kita bisa tunggu buy on weakness nanti di 130 Pak. Baik, hari ini Bumi sempat menyentuh ke level terendahnya di 132, kemudian berbalik arah mengalami penguatan yang signifikan. Sinyal apa yang bisa kita lihat dari sisi teknikal dengan pembalikan arah untuk Bumi di penutupan sesi kedua, Pak Henry? Memang ini ya sudah dekat sama support dan memang cukup beralasan kalau dia ada kenaikan. Nah, sekarang tinggal kita lihat apakah teman-teman pengen spekulatif buy dengan harga saat ini di 142. Kalaupun kita mau masuk sekarang, kita kan tahu tadi batas cut loss kita di 130. Ya. Nah, nanti kalau teman-teman mau target price untuk jual kapan, itu di 161 itu bisa kita lakukan penjualan nih Pak, di 161. Oke. Dari Bumi kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada Harum, Pak Henry. Tadi juga direkomendasikan buy 14.80 hingga 17.35. Analisisnya untuk Harum. Baik. Kalau Harum, memang kalau kita lihat di sini dia masih bentuk konsolidasi ya Pak ya. Nah, jadi memang kalau kita dari konsolidasi ini dan betul ada pantulan di kemarin di sempat 1.500 dia ada pantulan ke atas. Ini kemungkinan Pak kita lihat bisa ada potensi kenaikan bisa sampai yang terdekat itu di 1.730 Pak. Di 1.730 sampai 30 ya. Baik. Betul. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, BRMS 145 hingga 171. Anda juga rekomendasikan buy. Betul. Nah, bentar ya Pak, BRMS. Nah, BRMS Pak, ini justru memang lagi bagus karena memang konsolidasi sebelumnya tuh sudah di breakdown dan ini sudah range-nya sudah mencapai area memang pas buat beli nih Pak. Di support kemarin di level 151 ada pantulan ini sekarang 158. Ini kita bisa jualan nanti target price terdekat itu ada di level 173 nih Pak. Okay. 171 sampai 173. Baik, di perdagangan Oktober, November, Desember hingga Januari, BRMS lebih cenderung tertekan ini Pak Henry ketika di perdagangan September masih bergerak di atas level 200-an. Dari posisi tren ini, bagaimana arah untuk BRMS? Ya, kalau BRMS kalau kita tadi teknikal kita udah bahas ya Pak ya, baik fundamental. Tahun ini Pak, banyak pabrik-pabrik baru di BRMS yang akan mulai beroperasi dan ini kan produksinya nanti lebih kuat di emas nih Pak. Ya. Nah, emas kita lihat kalau sampai nanti arah suku bunga ini udah mulai nyentuh hampir mendekati peak dan dia sudah mulai nggak gitu ada kenaikan mendekati 5%, ini bisa jadi momentum Pak buat kenaikan harga emas karena resesi sedang terjadi di beberapa negara sedangkan ini suku bunga sudah mulai mencapai peaknya. Jadi emas itu menjadi salah satu katalis positif untuk BRMS dan kita bisa mulai lihat dengan koreksi yang dalam kemarin, tekanan yang jual tadi Pak David bilang, ini justru opportunity buat kita bisa masuk sekarang nih Pak. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Adaro, kemudian Bumi dan Harum dan juga terakhir ada BRMS dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Henry, beberapa pertanyaan sudah masuk sampai sejauh ini, saya akan coba bacakan.
Yang pertama ini dari Ibu Hanifah dari Jakarta. Terima kasih sudah bergabung. Untuk Adaro Mineral, Pak, ADMR bagaimana peluangnya? Apakah harga sekarang sudah bisa entry tidak, Pak Henry? Baik, ADMR ya, kita Ya. coba lihat. Baik, ADMR ini justru baru breakdown ya. Jadi kalau saya lihat sekarang ini kalau dia support udah di breakdown, mendingan jangan masuk dulu sekarang. Kita mendingan tunggu momentum berikutnya di Bu. Ya, kalau kita mau masuk ini kita bisa masuk nanti kalaupun dia turun, kita tunggu di 1.300 kalau kita pengen masuk berikutnya di Bu. Gitu. Baik, Ibu Hanifah Soal dari support. Jakarta. Baik Pak, itu aja. Oke, selanjutnya dari Bapak Ali dari Lampung ini. Apakah Bumi masih ada harapan naik tidak? Nyangkut di 181. Tadi pun juga sempat kita singgung sebenarnya ada masuk ke dalam saham pilihan Anda. Bumi, analisisnya Pak Hendri kalau nyangkut di 181, Pak? Ya, kalau nyangkut di 181, ini menurut saya mendingan karena ini udah deket ya Pak ya sama support di 130. Ini kalau Bapak memang bisa tahan sampai 130, ini Bapak bisa tunggu dulu nih Pak. Karena kemungkinan di 130 ini kita lihat supportnya kan sangat kuat ini. Udah 2 kali ini terjadi kenaikan yang sangat kencang di harga ini nih. Jadi apalagi tadi ada pantulan. Di low-nya mendekati 130 ada pantulan. Jadi mendingan Pak sabar dulu, tunggu. Kalau dia sampai turun di bawah 130, mendingan baru di cut loss, Pak. Tapi kalau dia ini naik, ini potensi naikannya bisa sampai ya 163, 164 itu bisa nih, Pak, potensinya. Masih lumayan. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak Hendri. Ini tidak menyebutkan nama dan lokasi saham infrastruktur telekomunikasi. Ada Telkom, nyangkut di 4.000-an. Rekomendasinya untuk Telkom, ada peluang balik ke 4.000 tidak? Atau direkomendasikan averaging down? Pak Hendri. Baik. Kalau kita lihat ini untuk secondary trendnya, sebenarnya Telkom itu udah mulai naik. Ini kan kemarin karena Goto waktu ARB berkali-kali kan, Ya. semua saham yang relate invest di Goto kan turun ya, kayak Astra dan Telkom. Jadi turunnya nih kayak lihat udah kayaknya udah nyampe bottom karena dia udah mulai secondary trendnya udah mulai kelihatan untuk naik. Nah ini kita nanti kalau mau masuk Pak itu bisa kalau mau enak sebenarnya itu di harga 3750 sebenarnya. Kalau mau harga yang bagusnya. Nah, cuma kalau sekarang kita mau coba mulai cicil-cicil, sebenarnya bisa aja karena baru naiknya itu baru sedikit. Potensi nanti terdekat untuk resisten terdekat yang bisa kita masuk itu di harga 3975. Itu untuk Oke. area resisten terdekat. Betul. Baik, nyangkut di 4.000-an, direkomendasikan averaging down atau di hold saja Pak Hendri? Singkat saja Pak. Oke, itu bisa kita average down, tapi di harga yang tadi tunggu turun. Mendingan buy Oke. on weakness sedikit lagi. Di 37-an ya Pak Hendri ya? Di harga 37 betul, 3.725 bisa. Baik, untuk Telkom yang hari ini menguat di 3830, nyangkut di 4.000-an, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Waktu kita cukup terbatas, Pak Henry, dan tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung, dan semoga bisa menjadi referensi ini. Pak Henry, terima kasih, sehat selalu, Pak. Terima kasih Pak David dan teman-teman Index Channel. Baik, ada Selamat Bapak sore. Henry Wijaya, pemirsa Head of Financial Educator Sukor Sekuritas. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kabar kerja yang petugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.